Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 10 keutamaan sholat tepat waktu. Dosa diampuni layaknya daun yang berguguran. Banyak orang mengabaikan sholat tepat waktu, padahal keutamaan dan manfaat sholat tepat waktu sangat banyak. Keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang melaksanakan sholat saat azan dikumandangkan begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan berlomba-lomba menuju kebaikan. Allah pun menjanjikan tempat yang terbaik bagi hambanya yang senantiasa berbuat baik bagi sesama dan rajin beribadah setiap hari. Namun dalam memenuhi kewajiban seperti sholat, haruslah dilakukan dengan ikhlas dan sesegera mungkin agar mendapatkan keutamaan. Berikut adalah keutamaan sholat tepat waktu yang harus diketahui agar senantiasa mendapat manfaat. 1. Perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah sangat menyukai hambanya yang menyegerakan sholat. Sholat tepat waktu juga sebagai pertanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan terus mengingat dan mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, diampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya." Hadis riwayat Ahmad. Betapa mulianya keutamaan melaksanakan sholat tepat waktu. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang senantiasa menyegerakan sholat. Salah satunya adalah dengan diampuni dosa-dosa hambanya layaknya daun yang berguguran. Ketiga, mendapatkan 9 kemuliaan. Selain itu, mengerjakan sholat tepat waktu juga akan mendapatkan 9 macam kemuliaan. Hal ini sesuai dengan hadis seperti berikut. Utsman bin Affan berkata, "Barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu, tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan. Yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang soleh, hatinya dilunakkan oleh Allah, dipermudah saat akan menyeberang sirat atau jembatan di atas neraka seperti kilat. Dia akan diselamatkan Allah dari api neraka, dan Allah akan menempatkannya di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati." Keempat, mendapatkan balasan surga. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Rib'i, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatku sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan." Bagi orang-orang yang senantiasa sholat tepat waktu akan mendapat surga sebagai ganjarannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Untuk itu, sebagai seorang hamba sudah sepatutnya melaksanakan sholat tepat waktu. 5. Mendapatkan pahala yang besar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan sholat atau shaf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.
Dari hadis Rasulullah tadi, diketahui bahwa betapa besarnya pahala yang akan didapatkan jika seseorang hamba mengetahui keutamaan dari sholat tepat waktu. Bahkan dikatakan bahwa mereka tak akan segan untuk merangkak mendatanginya. 6. Hati menjadi tenang. Sholat merupakan penyejuk hati, penghibur dan penenang jiwa. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat." Hadis riwayat An-Nasai nomor 3391 dan Ahmad nomor 128 sahih. Nabi SAW juga bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4985 sahih. Sholat adalah zikir, dan dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, hati pun menjadi tenang. Sholat adalah interaksi antara seorang hamba dengan Robnya. Seorang hamba berdiri di hadapan Robnya dengan ketundukan, perendahan diri, bertasbih dengan memujinya, membaca firman Robnya, mengagungkan Allah baik dengan perkataan dan perbuatan, memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang memang layak ditujukan untuk dirinya. Dia meminta kepada Allah Ta'ala berupa kebutuhan dunia dan akhirat. 7. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kemampuan sholat untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar itu sangat tergantung kepada kualitas ibadah sholat yang dilakukan. Minimal ketika sedang sholat itu sendiri, seseorang berhenti dan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika sedang sholat, seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ada yang selesai sholat kemudian mencuri sandal di masjid. Misalnya karena memang kualitas sholatnya yang buruk, sehingga tidak lama selesai sholat dia kembali lagi melakukan kemungkaran. Kualitas sholat yang bagus antara lain ditandai dengan hati yang kembali bertobat kepada Allah Ta'ala, menghadirkan hatinya menghadap Allah Ta'ala, dan kuatnya keimanan di dalam hati. Jika seorang hamba terus-menerus dalam kondisi seperti itu, maka ketika dia memiliki keinginan melakukan kemungkaran, dia pun ingat dengan kondisi dirinya ketika menghadap Allah Ta'ala dalam sholatnya, sehingga pada akhirnya dia pun tercegah dari perbuatan kemungkaran tersebut. 8. Penolong manusia terkait urusan agama dan dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi SAW, beliau mendirikan sholat." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1420, hadis Hasan. 9. Amalan utama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki pernah bertanya Nabi SAW menjawab, "Amalan apa yang paling utama?" Nabi menjawab, "Sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah." Hadis riwayat Bukhari nomor 7534 Fathul Bari Sahih. 10. Cahaya di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, "Barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti, dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad nomor 6288. Adapun rahasia di balik lamanya ruku dan sujud dalam sholat. Mungkin jika ada yang pernah pergi ke tanah suci heran dengan lamanya ruku dan sujud saat sholat di sana. Terkadang ruku dan sujud bisa mencapai hampir 1 menit lamanya. Melambaikan ruku dan sujud itu bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan sandaran dari tuntunan Rasulullah SAW. Adapun rahasia di balik lamanya ruku dan sujud dalam sholat dapat disimak berikut ini. Suatu hari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda sedang sholat. Dia memanjangkan sholatnya dan melamakannya, maka beliau bertanya, "Siapa yang tahu orang itu?" Maka ada yang menjawab, "Saya." Beliau mengatakan, "Seandainya aku mengenalnya, tentu aku akan menyuruhnya untuk memanjangkan atau memperlama ruku dan sujudnya, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Sungguh jika seorang hamba berdiri untuk sholat, semua dosanya didatangkan dan diletakkan di atas pundaknya, maka setiap kali dia ruku dan sujud, dosa-dosa tersebut menjadi berjatuhan.'
Ternyata semakin lama kita ruku dan sujud, semakin banyak dosa kita yang dilepaskan dari kita. Tidak inginkah dosa Anda banyak diampuni? Itulah rahasia di balik lamanya ruku dan sujud dalam sholat. Oleh karena itu, maka lamakanlah ruku dan sujud Anda sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Semoga dosa yang kita perbuat secara sengaja ataupun tidak dapat diampuni Allah, dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengapa gerakan ruku dalam sholat disandingkan dengan sujud dalam Al-Quran? Dari segi bahasa, ruku berarti merunduk. Adapun yang mengartikan menunduk secara istilah, ruku adalah merundukkan badan sehingga kepala sejajar dengan punggung, seraya meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Gerakan ruku dalam sholat disebut secara jelas dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Mengutip buku Rahasianya Sholat Orang-Orang Makrifat, tulisan Imam Ghazali, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum muslimin untuk sholat dengan baik. Kemudian rukuklah sehingga kamu bertumak ninah dalam keadaan ruku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pentingnya makna gerakan ruku sehingga mendapat perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebab ruku terkait dengan penghambaan manusia dengan Tuhannya. Ketika ruku dilakukan dengan sempurna, maka sempurnalah ketundukan secara lahir maupun batin. Dalam Asrar As-Sholat, Ibnu Al-Qayyim berkata, perintah ruku adalah sikap tunduk karena keagungannya, tenang karena keperkasaannya, dan merendahkan diri karena keluhurannya. Adapun kesempurnaan ruku ini adalah tegak, meluruskan tulang rusuk, menundukkan kepala, dan membaca tasbih seraya mengagungkannya. Pada saat ruku, seseorang hendaknya menyatukan antara ketundukan hati dan anggota tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Agung, maka seorang hamba harus membungkukkan badannya dengan penuh penghayatan. Ini wujud ketundukannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kekuasaan utama yang mengatasi segenap kekuasaan yang dimiliki manusia. Seseorang tidak dibenarkan membungkukkan tubuhnya di hadapan sesuatu atau manusia lain. Dan ketika tunduk atau ruku di hadapan Allah, seorang hamba hendaknya menyampaikan pujian kepadanya dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang Maha Agung dan saya menyembahnya. Yang terpenting dalam ruku adalah tumak ninah. Ketika Rasulullah melihat orang ruku tidak sempurna dan sujud seperti burung mematuk, beliau bersabda, kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu, ia mati di luar agama Muhammad. Ia ruku seperti orang ruku yang tidak sempurna dan sujudnya seperti orang kelaparan memakan sebiji atau 2 biji kurma yang tidak mengenyangkannya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Adapun macam-macam sholat sunnah serta keutamaannya yang luar biasa. Sholat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Selain itu, sholat adalah tiang agama. Amalan yang pertama dihisab di hari kiamat ialah sholat. Selain sholat 5 waktu, terdapat macam-macam sholat sunnah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Sholat sunnah boleh dikerjakan atau tidak. Macam-macam sholat sunnah yang dapat Anda kerjakan diantaranya sebagai berikut. 1. Sholat tahajud. Salah satu sholat sunnah yang dikenal memiliki manfaat yang luar biasa yaitu sholat tahajud. Sholat sunnah ini dilaksanakan pada malam hari dengan didahului tidur terlebih dahulu. Waktu terbaik untuk mengerjakan sholat tahajud yaitu pada sepertiga malam terakhir. Anda dapat mengerjakan sholat tahajud dengan paling sedikit 2 rakaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sholat tahajud memiliki banyak keutamaan, seperti akan mendapat kemuliaan dan kewibawaan, menenangkan hati, menolak penyakit, hingga mendapatkan kebaikan dunia akhirat. 2. Sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari. Sholat sunnah ini dapat dilakukan sejak matahari mulai naik hingga mendekati pukul 12. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan sholat duha yang luar biasa. Barang siapa yang melakukan sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan baginya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sholat rawatib. Sholat rawatib merupakan salah satu sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sholat rawatib dilakukan sebelum atau sesudah melakukan sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat istiqomah. Bimbang dan galau karena menghampiri banyak orang.
Sebagai seorang muslim atau muslimah, tentu saja jalan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan petunjuk yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dapat melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk dan jalan keluar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai semua, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. 4. Salat witir. Macam-macam salat sunnah selanjutnya yaitu salat witir. Salat witir merupakan salat sunnah yang dapat dilakukan setelah Isya hingga sebelum subuh. Salat witir dikerjakan dengan jumlah yang ganjil dengan pengerjaan minimal 1 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Maka kerjakanlah salat witir wahai ahli Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat hajat. Setiap manusia pasti memiliki suatu keinginan. Sebagai seorang muslim atau muslimah, tentu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta. Apabila memiliki suatu keinginan, Anda dapat melakukan salat hajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat salat hajat dengan sempurna, maka Allah memberi apa saja yang ia minta, baik segera maupun lambat. Hadis riwayat Ahmad. 5. Salat taubat. Setiap manusia pasti tak luput dari dosa. Salah satu cara memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan salat taubat. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada orang yang melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia berwudu dengan sempurna, lalu dia mendirikan salat 2 rakaat, dan selanjutnya dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuninya. 6. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid merupakan salat sunnah yang dilaksanakan saat seseorang masuk ke dalam masjid. Salat tahiyatul masjid dilaksanakan 2 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 537 dan Muslim nomor 174. Keutamaan dari salat tahiyatul masjid diantaranya sebagai bentuk permuliaan pada masjid hingga dapat menutupi kekurangan salat wajib. 7. Salat wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga. Bilal menjawab, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Hadis riwayat Bukhari nomor 443 dan Muslim nomor 175. Keutamaan dari sholat sunnah wudhu yaitu dijanjikan tempat yang terindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan surga untuk orang yang ikhlas saat wudhu serta memberikan ampunan pada orang yang melaksanakan sholat sunnah wudhu. Adapun 4 zikir penggugur dosa yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai manusia sudah pasti tak luput dari perbuatan dosa. Oleh karenanya, sudah semestinya kita berdoa meminta kepada Sang Pencipta agar menggugurkan dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Adapun zikir penggugur dosa yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. 1. Zikir penggugur dosa yang dianjurkan Rasulullah yang pertama sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berjalan bersama para sahabatnya, dan ketika itu beliau membawa tongkat di tangannya, lalu beliau melewati pohon yang dedaunannya telah kering dan memukul pohon itu dengan tongkat yang ada di tangannya, maka daun-daun yang kering itu berguguran, dan saat para sahabat melihat dedaunan pohon itu berguguran di depan mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, sebagaimana dedaunan pohon ini berguguran. Hadis riwayat At-Tirmizi. 2. Zikir penggugur dosa yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zikir ketika bangun tidur menurut hadis riwayat Ibnu Sunni, Imam An-Nawawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang telah dikembalikan rohnya atau bangun tidur kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya segala kerajaan,
baginya segala puji. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, melainkan segala dosanya diampuni oleh Allah, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Imam An-Nawawi. Ketiga, zikir penggugur dosa yang dianjurkan Rasulullah. Yang ketiga, menurut hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji hanya baginya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Keempat, zikir yang keempat adalah ketika berpakaian. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian baru lalu membaca Alhamdulillahilladzi kasanil haza wa razaqinihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi pakaian ini kepadaku dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan upaya dariku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Adapun ini amalan ringan namun berpahala besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara yang diajarkan Rasulullah SAW pada kita adalah rutin mengamalkan amalan sahih, meskipun amalan itu sedikit dan ringan, atau bahkan dipandang remeh oleh sebagian orang. Namun ternyata tanpa kita sangka, ternyata amalan tersebut mengandung pahala yang besar. Inilah keistimewaan dalam agama kita, amalan yang sedikit malah diberi balasan yang besar. Lihat kisah yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, permisalan kalian dengan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, seperti permisalan seseorang yang diberi upah. Ditanya, siapa yang mau bekerja dari pagi hingga pertengahan siang, yaitu waktu zawal atau waktu zuhur, lalu mendapat upah 1 qirot. Lalu yang bekerja ketika itu adalah orang Yahudi. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang hingga waktu asar dengan mendapat upah 1 qirot. Lantas yang bekerja adalah orang Nasrani. Lalu ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari asar hingga matahari tenggelam, upahnya 2 qirot. Itulah kalian umat Islam. Yahudi dan Nasrani lantas marah. Mereka katakan, kami lebih banyak bekerja, namun kenapa kami diberi sedikit? Dijawab, apakah upah kalian dikurangi? Mereka jawab tidak. Lalu dijawab, itulah keutamaanku. Dan keutamaan yang diberi pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2268. Berikut ini akan kami sebutkan beberapa amalan yang ringan untuk dilakukan namun berpahala besar. Di antaranya yaitu, pertama, zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. Kedua, mengikuti muazin di dalam azannya. Dari Abdullah bin Amr bin Ash meriwayatkan bahwa beliau telah mendengar Nabi Muhammad bersabda, jika kalian mendengar seorang muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian bersolawatlah kalian atasku, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Kemudian mintalah kalian pada Allah untukku al-wasilah, karena sesungguhnya ia adalah kedudukan di dalam, tidak pantas mendapatkannya, melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah orang yang mendapatkan itu. Maka barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka halal baginya syafaat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, wudu dengan sempurna dan membaca doa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian selesai wudu ia membaca, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Hadis riwayat Muslim. Keempat, membaca ayat kursi setiap selesai sholat dan ketika hendak tidur. Artinya, Abu Umamah al-Bahili berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca ayat suci setelah setiap sholat wajib, niscaya tidak ada yang menahannya masuk melainkan kematian. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6464. Kelima, membaca Al-Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW berkata,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala kebaikan, dan setiap satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi, At-Tabrani, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Keenam, bersolawat atas Nabi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku 1 solawat, maka niscaya Allah bersolawat atasnya 10 solawat, dihapuskan darinya 10 dosa, dan diangkatkan untuknya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami nomor 6359. Ketujuh, membaca zikir ketika masuk pasar. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca La ilaha illallah wadahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yumutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, miliknya lah seluruh kerajaan dan miliknya lah seluruh pujian, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha hidup dan tidak mati. Di tangannya lah segala kebaikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah catat untuknya 1.000.000 kebaikan, Allah hapuskan 1.000.000 kesalahan, dan Allah angkat untuknya 1.000.000 derajat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim, Ad-Darimi, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Kedelapan, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dari Aisyah, Nabi bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. 9. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat, maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. 10. Beristighfar untuk kaum beriman, baik lelaki maupun perempuan. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta ampun untuk kaum beriman lelaki dan perempuan, maka niscaya Allah menuliskan baginya dengan setiap lelaki dan perempuan beriman 1 kebaikan. Hadis riwayat At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6026. 11. Menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan kemudian dia membaca doa, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wasilatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa absu makumma mahmudanil ladzi wa atahu. Ya Allah, Roh pemilik panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ke-12, zikir di masjid setelah sholat subuh hingga terbit, lalu sholat 2 rakaat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Ketahuilah bahwa gaya hidup orang-orang yang diridhoi Allah adalah senantiasa merasa sedih dan rugi jika ketinggalan ganjaran dan pahala. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkannya setelah kita diberi petunjuk untuk mengetahuinya. Allahumma amin. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.